Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia akan segera dimulai. Arab Saudi jadi tantangan pertama yang harus dihadapi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jelas Arab Saudi bukanlah lawan yang mudah. Negara yang kini menempati ranking 56 FIFA ini, menatap laga kualifikasi dengan penuh ambisi. Kelolosan ke Piala Dunia jadi target yang wajib untuk dicapai. Berada di grup yang sama dengan dua raksasa Asia lainnya, yaitu Jepang dan Australia, memberi tekanan yang lebih besar pada tim yang diarsiteki Roberto Mancini tersebut. 3 poin ketika menjamu Indonesia jadi harga mati, demi memuluskan langkah mereka. Dukungan penuh supporter di laga kandang akan dimaksimalkan betul, untuk mengintimidasi dan menjatuhkan mental lawan. Shin Tae-yong dan tim, tentu tidak pasrah begitu saja. Analisis mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan The Green Falcon sudah pasti dilakukan. Bocoran data dan rekaman pertandingan Arab Saudi telah banyak tersebar di dunia maya, sehingga memudahkan tim analis timnas untuk mencari celah kelemahan Arab Saudi. Roberto Mancini adalah sosok pelatih dengan reputasi top dunia. Sederet prestasi berhasil ia torehkan, baik saat menukangi klub maupun tim nasional. Resmi melatih Arab Saudi sejak Agustus 2023, Mancini dihadapkan pada ekspektasi yang sangat besar untuk membawa prestasi tinggi bagi Arab Saudi. Kegagalan lolos ke putaran final Piala Dunia, selain akan memicu kekecewaan besar dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, juga akan mencoreng reputasinya sebagai pelatih. Secara filosofi bermain, pelatih asal Italia ini bertransformasi, dari pelatih yang dikenal dengan gaya permainan pragmatis di awal karirnya sebagai pelatih, menjadi pelatih yang gemar menerapkan permainan menyerang yang atraktif dengan penguasaan bola yang kuat. Sebagaimana lazimnya pelatih asal Italia lainnya, kekokohan lini belakang tetap jadi hal yang paling diutamakan. Dipadukan dengan kecepatan aliran bola progresif ke depan, menjadikan tim yang diasuhnya memiliki karakter bermain yang efektif dan efisien untuk meraih kemenangan. Hal itu juga yang terlihat pada Arab Saudi sekarang. Arab Saudi menggunakan sistem 3 back sebagai basis permainannya. Dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang paling sering diterapkan sebagai skema dasar. Saat membangun serangan, skema diadaptasi menjadi 3-1-4-2, dengan 2 winger forward bergerak merapat ke tengah, dan menjadi 2-3-5, saat memasuki sepertiga akhir pertahanan lawan. Permainan sayap jadi senjata utama dalam menyerang. Sebagian besar peluang yang mereka ciptakan berawal dari area ini, baik melalui kombinasi 1-2, atau melalui kecepatan serta aksi individu pemain. Striker utama di depan, berperan sebagai advance forward, yang menjadi penyelesai peluang maupun pemantul bola, untuk dimanfaatkan pemain lain. Striker juga aktif bergerak melebar, untuk ciptakan overload dan membentuk kombinasi segitiga, di area sekitar ujung kotak penalti lawan. Skema berbeda diterapkan saat kehilangan bola. Dalam mode bertahan, formasi bertransformasi menjadi 5-3-2, atau 5-4-1. Dengan intensitas pressing yang moderat, yang tidak seagresif Jepang atau Korea Selatan yang mengandalkan counter pressing. Arab Saudi juga membentuk medium block pressing, untuk mempersempit ruang gerak lawan. Di bawah racikan Mancini, Arab Saudi menjadi tim yang cukup kuat dalam menguasai bola. Mereka membangun serangan dari bawah dengan sabar. Mengalirkan bola dengan tidak terburu-buru melalui umpan pendek kaki ke kaki, dan jarang terlihat melepaskan long ball. Hal ini membuat lawan cukup sulit untuk merebut penguasaan bola. Kelebihan lainnya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kualitas individu di sisi sayap. Arab sangat agresif di sayap, ditopang 2 wingback yang ofensif dan rajin membantu serangan. Saud Abdul Hamid menjadi salah satu aktor pentingnya. Pemain yang baru direkrut AS Roma ini memiliki akselerasi dan skill yang baik untuk melakukan peran tersebut. Tusukan dari sayap, yang diakhiri dengan umpan cutback ataupun crossing, menjadi santapan empuk bagi Faris Albrikan yang kuat dalam duel udara. Jika dilihat dari segi kekurangan, salah satunya ada dari segi kreativitas dalam menyerang. Arab Saudi memang kuat dalam penguasaan bola, namun terkadang kekurangan ide untuk membongkar pertahanan lawan. Saat pergerakan di sisi sayap ditutup dengan baik oleh lawan, arah serangan menjadi monoton. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penting bagi pertahanan Indonesia untuk disiplin di area sayap. Jarak antara center back dan wingback harus lebih rapat. Begitu juga dengan midfielder di depannya.
Hal tersebut diperlukan untuk mencegah Arab Saudi leluasa melakukan kombinasi di ruang antar lini di area pertahanan Indonesia. Dari sisi pertahanan, kelemahan Arab Saudi ada saat transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Dua wingback agresif terkadang menciptakan ruang besar di belakang. Dua gelandang tengah juga agak lambat dalam menutup ruang tersebut, terutama saat situasi counter-attack lawan. Tentu ini bisa jadi sasaran empuk bagi Indonesia, yang memiliki gelandang seperti Nathan Chuaon, yang memiliki work rate tinggi, serta striker seperti Struijk dan Orat Mangun, yang punya kecepatan serta dribbling yang baik. Salim Al-Dawsari, jadi salah satu pemain yang paling perlu diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Pemain Al-Hilal ini menjadi otak serangan Arab Saudi dari sisi sayap. Meski sering diposisikan sebagai left wing forward, Salim diberi lisensi untuk bergerak dengan bebas. Seringkali berpindah ke area half space atau ke tengah untuk bertindak sebagai playmaker. Ia juga rajin turun ke bawah untuk membantu bangunan serangan dari belakang. Meski performanya di timnas Arab Saudi cenderung menurun dan nampak belum sepenuhnya cocok dengan skema permainan Mancini, tapi bukan tidak mungkin ia dapat menemukan performanya kembali di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Asnawi Mangkualam atau Sandy Walsh, yang kemungkinan besar mengisi posisi right wingback timnas, harus ekstra waspada dengan pergerakan pemain bernomor punggung 10 ini. Selain kemampuan individu, Indonesia juga harus full fokus dalam situasi bola mati. Postur tinggi para pemainnya, menjadikan Arab Saudi sering memberi ancaman serius, saat mendapatkan tendangan penjuru, ataupun tendangan bebas di dekat kotak penalti. Mereka juga memiliki senjata rahasia lain, berupa long throw-in yang dapat dilakukan oleh Alil Ajami. Antisipasi detail perlu direncanakan oleh Shin Tae-yong, untuk mengantisipasi situasi-situasi tersebut. Sepintas, dari sisi formasi dan skema serta gaya bermain, terdapat banyak kesamaan antara Arab Saudi dan Indonesia. Hal tersebut kemungkinan besar akan membuat pertandingan antara keduanya berjalan alot, karena para pemain akan head-to-head langsung dengan lawan di posisi yang sama. Kualitas individu akan sangat berpengaruh, terutama di lini tengah sebagai penyambung aliran bola dari belakang ke depan. Tapi tentu tidak hanya di lini tengah. Semua lini tentunya diharapkan bisa perform dan disiplin dalam bermain. Karena kesalahan sekecil apapun, akan sangat berdampak di level permainan dengan intensitas tinggi seperti ini. Dengan status sebagai tim yang lebih diunggulkan, serta kekalahan di kandang sendiri atas Yordania beberapa waktu lalu, membuat para pemain Arab Saudi akan bermain dengan membawa beban yang berat di pundaknya. Situasi ini harus bisa dimanfaatkan oleh Rafael Struijk dan kawan-kawan. Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk memberi kejutan. Sebagai supporter timnas Indonesia, tentu kita semua berharap Jai Itzes dan kolega bisa membawa pulang poin dari lawatannya ke Stadion King Abdullah Sport City. Kemenangan atau setidak-tidaknya hasil imbang dapat menjadi pembuka yang baik bagi awal perjalanan timnas untuk mengejar mimpi besar lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.